Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan membahas bagaimana peluang timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 friend. Mengingat baru saja kita telah menyaksikan pertandingan Indonesia versus Jepang, yang dimana kita harus dibantai di rumah kita sendiri dengan skor 4-0 friend. Nah, jadi untuk melihat peluang tersebut tentu kita akan melihat klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini di ronde 3 tentunya di sini Jepang masih kokoh di peringkat pertama dengan poin 13, kemudian disusul oleh Australia, Arab Saudi dan Cina yang sama-sama memiliki 6 poin serta diikuti oleh Bahrain yang hanya selisih 1 poin dari 3 negara tersebut, sedangkan kita masih jauh di bawah mereka ini. Dengan poin kita hanya bisa mengumpulkan 3 poin friend. Artinya kita menjadi juru kunci dan ini tentu menjadi PR yang lebih besar karena beberapa pertandingan tidak sesuai dengan target friend. Katakanlah ketika melawan Bahrain itu targetnya memang 3 poin, kita hanya bisa mendapatkan 1 poin. Sedangkan ketika melawan Cina kita targetnya harus minimal mendapatkan 3 poin, malah kita tidak mendapatkan poin sama sekali friend. Dan bahkan yang di luar dugaan, Cina yang menjadi negara yang paling kita anggap remeh di grup ini, alias yang paling kita optimis bisa mendapatkan 6 poin ketika melawan negara ini, baik itu kandang maupun tandang, malah mereka sudah menang 2 kali friend. Sedangkan kita belum pernah menang sama sekali di grup C ini. Otomatis jika mau lolos atau minimal kita bisa melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, maka otomatis kita harus menang melawan Arab Saudi pada 19 November ini friend. Artinya jika kita bisa mengambil kemenangan untuk pertama kalinya, maka kita sudah mendapatkan 6 poin. Nah, itu sudah sama dengan poin Arab Saudi friend. Namun nanti kita juga melihat hasil pertandingan lainnya, baik itu Jepang melawan Cina, Bahrain melawan Australia. Nah, semoga saja mereka seri jadi atau Australia yang menang, jadi Bahrain bisa di bawah kita. Nanti kita bisa sama poinnya dengan Arab Saudi, Cina dan Indonesia friend dengan total poin 6. Sementara nanti ada Australia yang mendapatkan poin 9 dan Jepang mendapatkan poin 16. Nah, apabila kita berpersepsi bahwa Jepang menang melawan Cina, Australia menang melawan Bahrain dan Arab Saudi kalah melawan Indonesia. Nah, jadi kita bisa mengamankan ke posisi ke-5 friend. Dan Bahrain yang menjadi juru kunci di grup C ini. Semoga saja sesuai dengan prediksi dan harapan kita. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana sih tanggapan netizen Indonesia terkait pertandingan ini. Apakah ini murni kesalahan coach Sinteyong? Apakah ini karena lapangan? Apakah ini karena strategi atau karena pemain yang tidak bisa menerapkan strategi dari coach Sinteyong, atau bagaimana sih, ya kan? Di sini kita akan melihat friend, karena di sini bukan salah lagi pemain lokal, karena kita sudah 90% atau bisa dikatakan 80% plus itu sudah menjadi starting adalah pemain diaspora kita friend, atau pemain naturalisasi kita yang bermain di luar negeri atau abroad. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pada pertandingan tadi itu yang bermain di liga lokal hanya Rizky Ridho dan Yaakob Sayuri yang menjadi starter, sedangkan lainnya itu full abroad friend. Ada yang di MLS seperti kita ketahui lah bersama pemain-pemain kita. Nah, jadi di sini kita lihat dulu beberapa komentar top dari netizen Indonesia friend. Sini dikatakan masih kasihan sama Eliano. Nah, apakah Eliano Renders ini merupakan proyek naturalisasi yang gagal dari PSSI? Mengingat dia selama di naturalisasi baru sekali dimainkan dan itu hanya sebagai pemain pengganti friend.
Berbeda dengan para pemain naturalisasi lainnya. Berbeda dengan pemain naturalisasi lainnya yang memang menjadi sub atau pemain pengganti atau pemain cadangan itu, namun mereka tetap dipanggil, friend. Jarang pemain naturalisasi yang di masa Pak Erick Thohir ini yang menjadi cadangan namun tidak dipanggil, kecuali ketika cedera atau mendapatkan kartu dan lain sebagainya, friend. Namun Eleanor Rangers ini tidak ada angin, tidak ada hujan, namun tetap tidak panggil oleh Coach Sinteyong. Apakah memang kualitasnya memang begitu belum mumpuni atau bagaimana, friend? Gimana menurut kamu? Silahkan di komen aja. Nah, jadi di sini dikatakan lagi, friend, alasan STI layak diganti. Nah, yang pertama, permainan malam ini buruk. Yang kedua, lagi-lagi sulit cetak gol, padahal peluang ada. Yang ketiga, lagi-lagi kebobol melalui beberapa blunder. Pemain belakang seperti tidak nyaman. Yang keempat, ngegas di awal hingga dianggap mampu mengimbangi negara besar, tapi fisik terkuras di awal itu. Yang kelima, ngapain Arhan dipasang RWF? Pasti cari luck dari throw in, ya. Nah, jadi sini ada 5 alasan, friend. Namun apabila kita melihat sulit cetak gol padahal peluang ada, ini sebenarnya tidak murni dari kesalahan Coach Sinteyong, karena ini kembali lagi kepada kemampuan insting mencetak gol pemain timnas kita, friend. Karena itu bergantung daripada skill, bergantung daripada keahlian serta kemampuan dari pemain kita, friend. Nah, coach atau pelatih itu bisa membantu hingga sampai ke taktik, hingga bisa membuat peluang. Nah, untuk mengeksekusi peluang-peluang tersebut adalah pemain di lapangan. Coach hanya bisa mengarahkan cara, sedangkan yang mengeksekusi adalah pemain-pemain ini, friend. Apabila pemain tidak mampu mencetak gol, itu mungkin pemain kita yang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mencetak gol, friend. Namun apabila tidak ada peluang sama sekali, nah ini baru kesalahan murni dari pelatih kita, yaitu Sinteyong. Nah, jadi di sini dikatakan lagi, friend, selamat timnas Jepang, tetap semangat timnas Indonesia. Nah, ini tetap support, mendukung apapun hasilnya. Setelah pertandingan ini, tolong jangan hujat siapapun. Pemain sudah melakukan yang terbaik. Tidak ada yang ingin kalah dalam sebuah pertandingan. Tetap ingat, lawan kita adalah Jepang, King of Asia. Nah, ini benar, friend. Masuk akal. Bukan salah pelatih atau pemainnya. Yang salah adalah ekspektasi supporter yang terlalu berlebihan. Kemarin Bahrain kalah dijadikan meme. Sekarang karmanya balik lagi ke kita. Gitu aja terus berputar-putar, kata Cameron Salas .x. Nah, di sini juga dikatakan lagi oleh B_Jaya13. Banyak yang nyalahin formasi 3-4-3. Gimana kalau pakai formasi pohon cemara 4-3-2-1 seperti di PS? Nah, ini mungkin bisa dicoba oleh Coach Sinteyong, karena ini saran dari netizen Indonesia, friend. Iki Jepang rek duduk Malaysia ataupun Laos. Jepang memang belum levelnya kita, tapi insya Allah kita akan menuju ke sana, optimis. Memang di atas kertas kita kalah, friend, dari Jepang, kayak dimana itu gapnya terlalu jauh. Mereka bukan level kita, friend. Kita masih tinggal 1 atau 2 level dari Jepang ini, friend. Namun apabila kita melihat dari pertandingan tadi, yang dimana 2 gol itu bisa kita katakan sangat mudah terjadi di babak kedua, dimana gol yang pertama di babak kedua itu berawal dari umpan dari Martin Paes yang membagi kepada pemain Jepang, friend. Itu blunder yang paling buruk di pertandingan ini.
yang harus dibayar tuntas dengan kebobolan yang ketiga. Kemudian blunder yang keempat itu bola berhasil direbut oleh pemain Jepang dari kaki Kelvin Verdong, yang dimana dia berlari namun dia tidak pepet friend. Dia memberi ruang, mungkin harapan dia itu akan diberikan umpan tarik oleh pemain Jepang, namun pemain Jepang tersebut langsung di shooting dan gol. Itu shootingnya sangat keras friend, jadi sulit juga bagi sang kiper kita, yaitu Martin Paes. Kalau menurut saya pribadi, apabila kita melihat dari pertandingan tadi, itu Indonesia itu terlalu fokus kepada sayap-sayap Jepang yang memang sangat cepat, sangat kuat, umpan-umpannya sangat terukur dan akurat. Nah, mereka fokus ke samping, dan itu terbukti Kevin Dix mampu menahan gempuran-gempuran dari sayap tersebut, Kevin Dix dan Kelvin Verdong. Nah, ketika hingga 30 menit itu mampu dibendung oleh Kevin Dix. Kemudian Kevin Dix pertama disikut oleh Mitoma kalau saya nggak salah friend. Nah, setelah itu dia juga ada mendapatkan sedikit sentuhan dari pemain Jepang, atau itu keras, yang jelas itu membuat kebugaran dari Kevin Dix ini terganggu sehingga dia harus digantikan pada menit ke 40-an kalau saya nggak salah friend, atau 30 plus. Jadi sebelum habis babak pertama. Nah, jadi dengan demikian setelah keluarnya Kevin Dix, maka permainan Jepang ini semakin terbuka dan mereka semakin enjoy menjalankan permainan, dan di tengah kembali lagi mudah dieksploitasi oleh pemain Jepang ini, karena seperti kita lihat bersama, Nathan Joaon ini kurang perform di pertandingan ini dan di pertandingan yang lalu friend. Semoga ke depan Nathan bisa kembali mengimbangi kemampuan dari Tom Haye sehingga dalam penguasaan di lini tengah kita bisa lebih strong friend. Jadi itu saja friend untuk kali ini, semoga kita ke depan bisa menang melawan Arab Saudi sehingga peluang masih terbuka untuk minimal melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gimana kalau menurut kamu? Silahkan di komen aja friend.